Hari kedua menjelajahi hutan Sulawesi sendirian, membelah hutan belantara, memasuki habitat binatang buas, melintasi jalur gua yang dihuni ratusan ribu kelelawar. Sebuah kerajaan kelelawar yang sangat ramai di balik gelapnya kedalaman gua. Melewati tantangan jalur ekstrim dan bertemu berbagai macam binatang mematikan. Memperkenalkan berbagai macam keanekaragaman hayati yang masih tetap lestari hingga kini. Membangun shelter darurat di dalam gua di saat kondisi tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Berbagi pengalaman cara menemukan air bersih di hutan, mengasah kemampuan berburu, serta menguji kecepatan tangan. Menemukan sungai besar di dalam gua dan memasang pancing sidat di dalamnya. Meningkatkan ketajaman mata dari ancaman predator di dalam air. Bertahan hidup dan mencari makanan liar di hutan, serta mengenal tumbuhan yang layak untuk dikonsumsi dengan aman. Membuat api unggun, meskipun dalam kondisi semua kayu sedang basah. Mengolah hasil buruan dan memasaknya dengan cara yang sederhana. Keahlian mengolah makanan sangat diperlukan di sini. Menyantap makan malam ditemani dengan merdunya suara binatang nokturnal. Tidur di dalam shelter bersama serangga berbisa. Inilah perjalanan solo Paman Bara menembus belantara. Selamat menyaksikan. Hari ini adalah hari kedua aku menjelajahi hutan kars terluas kedua di dunia. Aku akan mencari lokasi terbaik di tengah hutan untuk membangun rumah dan tinggal di sana. Tapi hal itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditemukan. Aku harus melewati banyak rintangan seperti hutan belantara, tebing, dan menghadapi binatang buas. Di sini aku akan melintasi jalur gua yang cukup menantang. Ini adalah satu-satunya jalur yang harus aku tempuh. Jika dilihat dari depan, gua ini tampak seperti hanya sebuah lubang kecil. Tapi jangan salah, pintu gua ini memang terlihat kecil. Tapi di dalamnya ada sebuah kerajaan besar yang dihiasi dengan ratusan stalaktik dan stalagmit yang sangat indah dan eksotis. Sebelum masuk lebih dalam, aku akan menyiapkan headlamp terlebih dahulu sebagai penerangan. Karena di sini aku sendirian, jadi aku membawa tripod untuk membantuku mendokumentasikan perjalanan ini. Sekarang aku akan memasuki lorong gelap. Di sini banyak stalaktik yang menggantung di langit-langit gua. Aku mulai melihat seekor kelelawar yang cukup besar. Rupanya mereka berkumpul di atas sana. Itu dia. Mereka mulai menyadari kedatanganku. Aku akan mencoba lebih dekat. Wow, jumlahnya banyak sekali. Mereka membagi kelompok, kemudian setiap kelompok punya lorongnya masing-masing. Gua ini dihuni ratusan ribu kelelawar. Tapi di sini aku tidak akan mengganggu mereka, karena kami berteman dan punya misi yang sama, yaitu menjaga hutan. Kelelawar adalah komunitas pecinta alam terbaik sepanjang masa. Mereka mampu menyebarkan biji buah-buahan sejauh puluhan ribu meter. Kemudian biji-biji tersebut menyebar dan tumbuh menjadi pohon yang bermanfaat untuk bumi ini. Kelelawar juga merupakan pemburu yang hebat karena kemampuan ekologisnya yang sangat ajaib. Mamalia satu ini punya kemampuan memancarkan gelombang ultrasonik, suara dengan frekuensi yang sangat tinggi, yang bahkan tidak dapat didengar oleh manusia. Gelombang tersebut akan memantul ke seluruh penjuru tempat. Kemudian gelombang ultrasonik yang mengenai benda atau serangga akan memantul kembali ke telinga si kelelawar, sehingga mereka bisa mengetahui lokasi mangsanya dengan sangat mudah.
Dalam satu malam, seekor kelelawar bisa memakan 6.000 sampai 8.000 serangga. Kelelawar adalah pahlawan dalam kegelapan. Mereka mampu menyelamatkan para petani dari penggunaan pestisida berlebihan karena serangan hama. Sejauh ini, belum ada makhluk lain yang dapat mengontrol hama lebih hebat dari kelelawar. Sekarang aku akan melanjutkan perjalanan. Di depan sana aku melihat ada titik cahaya. Itu menandakan pintu jalur lintas ada di sana. Di sini aku cukup terkejut melihat seekor piton yang sedang tidur di bawah kaki gua. Aku terpaksa menghindar dan berusaha mencari lubang keluar lain agar ularnya tidak merasa terganggu. Di sini aku berusaha keluar melalui lubang kecil. Cukup sempit, tapi ini bukan sebuah masalah bagi makhluk bertubuh kecil seperti aku. Setelah aku lolos dari lubang kecil ini, aku disambut dengan rombongan semut hutan. Ukurannya memang kecil, tapi jika tergigit, rasanya seperti tersengat lebah. Di sini aku menemukan jenis jamur yang sudah cukup jarang ditemui. Namanya Clavulinopsis lightcolor, atau biasa disebut jamur karang. Tentu saja jamur ini tidak disarankan untuk dikonsumsi. Ini ada kupu-kupu cantik. Dia bernama Eupleomel cobor, atau biasa disebut kupu-kupu gagak. Dia cantik, tapi beracun. Di sini aku melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, aku mendengar suara aliran air. Dan ternyata di bawah sana ada sungai. Karena hari sudah mulai siang, jadi aku putuskan untuk mencari tempat membangun shelter. Di sini aku menemukan sebuah gua kecil yang cukup kering. Setelah kuperhatikan, sepertinya cukup aman untuk membangun shelter di sampingnya. Sekarang waktunya mengeluarkan senjata andalan. Aku akan mencari kayu untuk rangka shelter. Aku hanya butuh 2 batang. Di sini aku akan mencari ranting yang sudah mati atau tumbang. Seperti ini. Jadi tidak harus menebang pohon yang masih hidup. Di sini aku melihat sebuah gua yang cukup besar. Aku akan ke sana untuk melihat lebih dekat. Ternyata ada sungai besar di dalam gua ini. Biasanya sungai model seperti ini banyak sidatnya. Untung saja aku selalu membawa alat memancing ketika ke hutan. Nanti sore aku akan ke sini untuk memasang pancing sidat. Sekarang aku pulang dulu untuk menyelesaikan pembuatan shelter. Di sini aku akan membuat shelter darurat, karena shelter ini akan aku gunakan hanya 1 malam. Setelah itu, aku akan melanjutkan perjalanan. Untuk atapnya, aku gunakan flysheet yang tadi aku gunakan di shelter pertama di episode sebelumnya. Untuk mengikat shelternya, di sini aku menggunakan tali dari alam. Tumbuhan merambat ini bernama Lygodium circinnaedum. Warga lokal biasa menyebutnya tumbuhan raga-raga atau pakuhata. Selain bisa jadi tali, bagian tunas tumbuhan ini juga dapat dikonsumsi. Cara mengolahnya harus direbus dulu, kemudian dicuci bersih, lalu memasaknya kembali. Rasanya mirip sayur pakis atau sayur paku, cuma agak sedikit pahit. Di sini aku akan membuat pasak dari ranting. Cara membuatnya sangat mudah. Cukup mengumpulkan ranting yang bercabang, seperti ini. Kemudian memotongnya hingga membentuk angka 7. Seperti ini. Setelah semua bahan siap, waktunya memasang atap shelter. Bagian atas flysheetnya aku ikat dengan baik. Kemudian mematok setiap sudut flysheetnya menggunakan pasak agar atapnya tidak kendor.
Nah, sekarang shelternya sudah jadi. Kemudian barang-barang aku amankan ke dalam shelter. Karena di sini aku tidak membawa tumbler, jadi aku akan mencari bambu untuk penampungan air minum. Ini dia pohon bambunya. Bambu di hutan ini cukup mudah ditemukan. Jenisnya juga bermacam-macam. Aku akan mengambil bambu yang sudah tumbang. Aku hanya butuh satu ruas. Karena aku tidak menemukan sumber air yang jernih, jadi aku putuskan untuk mencari gua yang memiliki stalaktik di dalamnya. Di sini aku menemukannya. Seperti ini. Stalaktik ini akan mengeluarkan air bersih tanpa henti. Aku akan menadah airnya menggunakan bambu seperti ini. Kemudian membiarkannya hingga penuh. Lanjut aku mencari kayu bakar. Kayu bakar ini sangat penting disiapkan sebelum malam, karena kalau gelap, sangat sulit mencarinya. Setelah kayu bakarnya terkumpul, aku lanjut membawanya ke shelter untuk dipotong-potong biar gampang pas memasak nanti. Setelah kayunya beres aku kerjakan, di sini aku akan membuat perapian. Ini adalah hal penting yang harus disiapkan sebelum malam tiba jika berkegiatan di hutan. Sore ini aku akan memasang pancing sidat di dalam gua tadi. Pertama, aku harus mencari gagannya, karena sidat itu sangat kuat, jadi gagannya harus kuat dan tidak mudah patah. Seperti ini. Setelah gagan pancingnya berhasil aku kumpulkan, sekarang aku akan mengecek peralatan pancingnya di tas. Ini adalah tas khusus untuk menyimpan alat memancing. Ini mata pancingnya. Sepertinya cukup kuat untuk ikan sidat. Sekarang aku akan mencari umpan. Salah satu opsi yang paling mungkin aku temukan untuk umpan adalah katak. Karena ini musim hujan, jadi ada banyak katak di mana-mana. Seperti ini. Dan ini. Cara menangkapnya harus cepat, karena katak itu sangat lincah. Jadi kecepatan tangan adalah kuncinya. Setelah umpan cukup, aku akan masuk ke dalam gua
untuk memasang semua pancingnya. Jarak dari shelter ke sungai ini cukup dekat, kira-kira 200 meter, yang menjadikannya cukup menyiksa karena batuan kars di sini sangat licin dan tajam, seperti mulut tetangga. Di sini aku harus lebih teliti dalam melangkah, karena tempat semacam ini sangat rawan. Biasanya ada predator yang lagi nongkrong. Ini adalah pancing pertama. Ini pancing kedua. Ini pancing ketiga. Kemudian pancing keempat aku pasang di bagian luar. Sedangkan pancing kelima dan enam aku pasang di sebelah. Aku harus menyeberang. Ini pancing ketujuh. Setiap gagan pancing, aku ikat seperti ini, biar lebih kuat. Seperti ini. Total pancing yang aku pasang ada 7. Kalau nggak dapat 7 sidat, dapat 7 bidadari pun aku sudah sangat bersyukur. Asal jangan 7 ekor buaya. Semua pancing sudah terpasang dengan baik. Aku akan kembali mengeceknya besok pagi. Sekarang aku akan pulang ke shelter. Di sini aku akan membuat tali jemuran di samping shelter, biar pas malam nanti aku bisa menjemur bajuku di sini. Hari sudah sore, dan di sini aku tidak punya stok makanan. Jadi aku putuskan untuk mencari bahan makanan untuk persiapan makan malam. Di sini aku menemukan jamur. Jamur ini bernama Micropore Xanthopus. Teksturnya keras dan kasar. Jamur ini tidak dapat dikonsumsi. Lanjut mencari jamur. Di sini aku cukup terkejut. Di saat aku sementara sibuk membabak semak, tiba-tiba aku melihat seekor ular. Tapi jangan khawatir, binatang lucu satu ini tidak berbisa. Dia bernama Dendrolabius pictus, atau biasa disebut ular tambang karena warnanya yang mirip tali tambang. Aku lanjut mencari sesuatu yang bisa dimakan. Di sini aku menemukan jamur. Ini adalah jenis jamur Maizena sp1. Tidak layak untuk dikonsumsi. Di sini aku kembali menemukan jamur. Nah, jamur kali ini cukup istimewa. Jamur ini bernama Lanthanus aquarsalis, atau biasa disebut jamur tiram. Jamur ini cukup populer di Indonesia, apalagi di kalangan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Sekarang aku akan memetiknya. Jamur ini dapat dikonsumsi dengan sangat aman, rasanya enak, dan punya khas cita rasa sendiri. Cara mengolahnya juga sangat mudah. Di sini aku dapat lumayan banyak. Aku lanjut mencari bahan tambahan. Di sini aku menemukan tumbuhan yang sangat subur. Tumbuhan ini bernama Zingiber xerompet, atau biasa disebut lempuyen.
Tumbuhan ini sangat kaya akan manfaat bagi kesehatan. Pucuk dari tumbuhan ini dapat dikonsumsi sebagai sayur. Rasanya enak dan memiliki wangi khas sendiri. Aku akan memanennya. Meskipun tumbuhan ini aku tebang, hal ini tidak akan membuatnya menjadi mati, tapi justru akan membuatnya semakin berkembang dan menjadi banyak. Karena tumbuhan ini memiliki umbi di bagian bawah. Jika batangnya ditebang, umbinya akan mengeluarkan cabang-cabang baru dan akan tumbuh kemudian muncul ke permukaan tanah sebagai tunas baru. Hari mulai gelap. Aku akan segera pulang ke shelter untuk mengolah bahan ini menjadi makanan yang lezat. Wah, rombongan kelelawar itu keluar dari kerajaannya untuk pergi mencari makanan. Di sini aku akan menyalakan lampu shelter. Nah, seperti ini. Sekarang sudah terlihat lebih menarik, bukan? Ini bahan makanan hasil buruanku hari ini. Aku akan segera mengolahnya menjadi makanan yang lezat. Tapi sebelum itu, aku akan pergi mengambil tampungan air yang aku pasang di gua tadi. Aku membawa headlamp karena jalurnya yang sudah mulai gelap. Jarak sumber air dari shelter tidak jauh, hanya sekitar 100 meter. Ini dia tampungan airnya. Ternyata airnya sudah terisi penuh. Aku akan segera membawanya pulang ke shelter. Airnya sangat jernih. Aku akan mencoba airnya sekalian melepas dahaga. Rasanya sangat segar. Sekarang aku akan menyalakan api. Karena kayu bakarnya sedikit basah, jadi aku belah-belah dulu hingga menjadi tipis, agar kayunya bisa terbakar. Seperti ini. Sekarang aku akan mencoba menyalakan api. Nah, berhasil. Sangat mudah, bukan? Lanjut, aku akan mengolah bahan makanan. Di sini akar jamurnya aku potong-potong. Kemudian merobeknya menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk dikunyah. Seperti ini. Setelah jamurnya selesai, lanjut aku kerjakan sayur puyangnya. Cara mengerjakannya sangat mudah. Cukup membelah batangnya seperti ini. Kemudian mengambil bagian dalamnya. Bagian dalamnya juga dapat dimakan langsung. Rasanya manis dan tidak ada rasa aneh sedikit pun. Setelah semua batangnya selesai aku belah, bagian dalamnya aku potong-potong seperti ini. Setelah semuanya siap, sekarang aku akan mencucinya hingga bersih.
Lanjut, aku mengiris bawang ungu. Di sini bawang putih enggak diajak. Kemudian aku memanaskan minyak terlebih dahulu. Aku gunakan sedikit saja, karena sisa ini stok minyak yang aku punya untuk beberapa hari ke depan. Setelah minyak panas, bawangnya aku goreng sampai warnanya kecoklatan. Sekarang bahan sayurnya aku tumis. Lalu aku tambahkan sedikit air. Sekarang aku akan menambahkan sedikit garam. Setelah itu, sayurnya aku biarkan mendidih hingga airnya sedikit menyusut. Di sini aku tidak memasak nasi, karena stok beras yang aku punya sisa sedikit. Kira-kira hanya cukup untuk 3 kali memasak. Jadi aku harus berhemat untuk beberapa hari ke depan. Karena ini di hutan. Di sini uang tidak bernilai sama sekali. Tidak ada supermarket di hutan, apalagi penjual nasi padang. Sembari menunggu sayurnya mendidih, aku akan membuat tempat duduk sementara di sini. Sekarang sayurnya sudah matang, dan akhirnya menu makan malam sudah siap untuk disantap. Sebelum makan tentu saja aku tak lupa untuk membaca doa terlebih dahulu, sesuai keyakinanku. Rasanya enak. Mungkin karena aku terlalu lapar, jadi makanan apa saja pasti enak. Perpaduan gurih dari jamur menyatu dengan aroma wangi dari puyang, menjadikan rasanya sangat unik, gurih dan wangi. Lanjut, aku makan dulu. Di sini aku sudah selesai makan malam. Aku akan menjemur bajuku dulu sebelum tidur. Ternyata di dalam shelter ini ada banyak laba-laba. Ada yang berbisa dan ada yang tidak. Aku tidak akan mengusir mereka, karena di sini aku yang bertamu, jadi harus tahu diri. Aku akan beristirahat. Di sini aku tidur menggunakan sleeping bag. Aku akan tidur. Selamat malam. Sampai jumpa besok. Pagi telah tiba. Hari ini adalah hari ketiga aku di hutan sendirian. Sekarang waktunya aku bangun dan bersiap-siap untuk melihat hasil pancing yang aku pasang kemarin. Terlihat dedaunan basah. Sepertinya semalam ada hujan. Sekarang aku akan pakai baju dulu, karena di hutan ini ada banyak serangga nakal. Oh iya, perkenalkan, ini sepatu andalanku. Dia bernama Cobra. Usianya sudah 8 tahun dan masih tetap setia bersamaku. Sekarang semua sudah siap. Waktunya aku ke sungai untuk melihat hasil pancing sidat yang aku pasang kemarin sore.
Di sini aku mau bilang terima kasih untuk setiap jari yang sudah sudi menekan tombol subscribe pada channel ini. Aku ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Semoga keberuntungan selalu berpihak padamu. Untuk video selanjutnya, kita akan berjumpa lagi di episode yang akan tayang berikutnya. Sampai jumpa di episode 3. Aku Paman Bara, pamit undur diri dari Pulau Sulawesi. Salam Lestari.